Baik, selamat malam untuk kita semua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saparni Purwanto, ada Chandra Saputra, ada Muhammad Rehan Fitriansyah, ada Muhammad Reza Fitriansyah, dan saya sendiri dari Eka Permata. Untuk judul yang kami bahas yaitu metodologi pengembangan sistem informasi tradisional. Untuk penjelasan tentang eh, presentasi kami, yang pertama yaitu Anto. Oke. Terima kasih kepada Delin atas waktunya yang telah memberikan kepada saya untuk menjelaskan slide pertama. Oke, slide pertama itu ada macam-macam model tradisional. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam model tradisional itu ada terdiri dari 5 model ya, teman-teman. Yang pertama itu ada model waterfall, model incremental process, model proses evolusi, model concurrent, model rational unified process. Apa itu model waterfall? Model waterfall adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang mengerjakan tahap-tahap pengembangan sebagai suatu aliran air yang tidak bisa berbalik arah. Yang mana setiap tahap harus diselesaikan secara berurutan dan tahap-tahap selanjutnya hanya dimulai setelah tahap sebelumnya selesai sepenuhnya. Jadi seperti itu ya. Tahap-tahap pada model waterfall meliputi perencanaan, analisis itu sendiri, desain, pengkodean, ujian, dan pemeliharaan. Terus contoh ya, apa sih contoh dari model waterfall? Contoh penggunaan model waterfall dalam metode penelitian adalah pada penelitian di bidang teknologi informasi yang ingin mengembangkan suatu aplikasi perangkat lunak, yang mana peneliti harus melakukan tahap-tahap dalam model waterfall secara berurutan dan tidak bisa melompat ke tahap selanjutnya sebelum tahap sebelumnya selesai sepenuhnya. Contoh tahap-tahap dalam model waterfall pada penelitian ini adalah tahap perencanaan, yang mana identifikasi kebutuhan pengguna dan ruang lingkup aplikasi perangkat lunak yang akan dikembangkan pada tahap ini. Terus kedua ada tahap analisis. Apa sih yang ada di dalam tahap analisis? Analisis kebutuhan pengguna dan perancangan spesifikasi aplikasi perangkat lunak. Terus yang ketiga ada tahap desain. Desain antarmuka pengguna, desain database, dan desain sistem secara detail juga ditampilkan pada tahap desain. Terus tahap pengkodean, kode program aplikasi perangkat lunak yang telah dirancang dalam tahap desain. Terus yang kelima ada tahap pengujian. Apa sih yang ada di dalam tahap pengujian ini? Pengujian aplikasi perangkat lunak terhadap spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Terus ada tahap pemeliharaan, pemeliharaan dan perbaikan pada aplikasi perangkat lunak setelah di launching dan digunakan oleh pengguna. Terus model incremental process. Apa itu model incremental process? Model incremental process adalah suatu model metodologi pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan prinsip-prinsip model waterfall dengan pengembangan yang dilakukan secara berulang-ulang atau iteratif ya teman-teman. Di sini kalau berulang-ulang disebut juga dengan iteratif. Terus dalam model ini sebentar. Dalam model ini, pengembangan perangkat lunak dilakukan dalam beberapa tahap. Setiap tahap akan menghasilkan satu bagian kecil dari sistem yang dapat diuji dan dikembangkan lebih lanjut pada tahap berikutnya. Contoh model proses incremental. Contoh penggunaan model incremental process adalah pada pengembangan aplikasi perbankan, yang mana tahap-tahap pengembangan yang dilakukan secara incremental pada proyek pengembangan aplikasi perbankan antara lain tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan pengguna dan perancangan sistem itu sendiri. Terus pada tahap kedua dilakukan analisis kebutuhan pengguna dan perancangan arsitektur sistem yang secara umum. Terus tahap ketiga, pengembangan melakukan implementasi pada bagian-bagian tertentu dari sistem perbankan seperti fitur transfer dana antar rekening, pembayaran tagihan, dan pembukaan rekening baru. Yang mana setiap bagian yang diimplementasikan, diuji dan diverifikasi kualitasnya. Terus tahap keempat dilakukan integrasi dari semua bagian sistem yang telah diimplementasikan sehingga membentuk sistem perbankan secara keseluruhan. Setelah itu, sistem diuji secara menyeluruh untuk mengecek kesesuaian fungsionalitas dengan kebutuhan pengguna.
Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus ada tahap terakhir nih. Tahap terakhir dalam contoh model incremental process itu adalah pemeliharaan sistem setelah diluncurkan. Yang mana dalam tahap ini pengembang akan terus memperbaiki dan meningkatkan sistem perbaikan secara bertahap. Misalnya dengan menambahkan fitur-fitur baru atau memperbaiki performa aplikasi. Dengan menggunakan model incremental process, diharapkan pengembangan aplikasi perbankan dapat dilakukan secara bertahap dan lebih efisien tentunya ya, serta memungkinkan pengembang untuk menguji dan memperbaiki kualitas sistem secara berkala seiring dengan pengembangan. Saya serahkan slide berikutnya itu kepada Chandra Saputra untuk menyampaikan atau menjelaskan slide berikutnya. Baiklah, selanjutnya model proses evolusi. Model proses evolusi adalah suatu model metodologi pengembangan perangkat lunak yang memandang pengembangan sebagai suatu proses yang terus berlangsung dan terus berubah seiring waktu. Dalam model ini, pengembangan perangkat lunak dilakukan secara iteratif dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna atau pasar yang terjadi seiring waktu. Proses ini berfokus pada pengembangan fitur-fitur yang penting dan menghasilkan hasil yang dapat diuji secara langsung. Selanjutnya, contoh penggunaan model proses evolusi. Contoh penggunaan model proses evolusi adalah pada pengembangan aplikasi media sosial seperti Facebook. Tahapan-tahapan pengembangan yang dilakukan dalam model ini antara lain, satu, tahap pertama adalah perencanaan sistem dan analisis kebutuhan pengguna. Pada tahap ini, identifikasi fitur-fitur yang dibutuhkan oleh pengguna untuk membangun aplikasi media sosial. Dua, pada tahap kedua, dilakukan desain dan pengembangan awal sistem sesuai fitur-fitur yang paling penting dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fitur-fitur tersebut bisa berupa membuat dan membagikan postingan, like, comment, dan share. Tiga, setelah aplikasi diluncurkan, pengembangan akan terus mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan melakukan evaluasi secara berkala. Perubahan dan penambahan fitur-fitur baru akan dilakukan berdasarkan masukan dan kebutuhan pengguna. 4. Proses pengembangan dan penambahan fitur-fitur baru berlangsung terus-menerus seiring waktu, sehingga memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan aplikasi dengan baik dan meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan menggunakan model proses evolusi, pengembangan aplikasi media sosial dapat dilakukan secara adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna dan pasar yang selalu berubah seiring waktu. Dalam model ini, pengembangan perangkat lunak terus berkembang dan berubah untuk mencapai hasil yang lebih baik dan dapat diuji langsung oleh pengguna. Terima kasih. Selanjutnya, saya berikan kepada Reza. Selanjutnya, model concurrent merupakan model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan dengan cara memecah pengembangan sistem menjadi beberapa modul yang dapat diimplementasikan secara bersamaan. Model ini memungkinkan tim pengembang untuk bekerja pada beberapa bagian sistem secara paralel, sehingga mempercepat waktu pengembangan dan memperkecil risiko terlambatnya pengiriman. Selanjutnya, contoh penggunaan model concurrent adalah pada pengembangan perangkat lunak aplikasi e-commerce. Tahap-tahap pengembangan yang dilakukan dalam model ini antara lain, satu, tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan pengguna dan perencanaan sistem. Tim pengembang memecah sistem e-commerce menjadi beberapa modul seperti modul manajemen produk, modul manajemen pesanan, modul pembayaran, dan modul pengiriman barang. Yang kedua, pada tahap kedua ini, tim pengembang bekerja pada masing-masing modul secara bersamaan. Sebagai contoh, tim yang bertanggung jawab pada modul manajemen produk akan membangun fungsi untuk menambah, mengedit, dan menghapus produk pada situs e-commerce. Sementara itu, tim yang bertanggung jawab pada modul manajemen pesanan akan membuat fungsi untuk mengelola pesanan dan memberikan status pesanan kepada pengguna. Yang ketiga, setiap modul diuji dan diperbaiki oleh sistem pengembang masing-masing, kemudian dikombinasikan menjadi sistem yang utuh. Yang keempat, tahap terakhir adalah pemeliharaan sistem setelah diluncurkan.
Dalam tahap ini, pengembang akan terus memperbaiki dan meningkatkan sistem e-commerce secara bersamaan dengan melakukan pengembangan modul-modul baru dan memperbaiki modul yang sudah ada. Dengan menggunakan model concurrent, pengembangan aplikasi e-commerce dapat dilakukan secara paralel oleh tim pengembang, sehingga mempercepat waktu pengembangan dan mengurangi resiko terlambatnya pengiriman. Dalam model ini, pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan secara efisien dengan membagi sistem menjadi beberapa modul yang dapat diimplementasikan secara bersamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Model rasional Unified Process atau RUP merupakan suatu metodologi pengembangan perangkat lunak yang berorientasi pada objek dan terpusat pada pengembangan berbasis use case. Model ini menekankan pada perencanaan yang matang, pemodelan yang teliti, serta pengujian dan evaluasi yang menyeluruh. RUP terdiri dari 4 fase utama, yaitu inception, elaboration, construction, dan transition. Contoh penggunaan model rasional Unified Process adalah pada pengembangan perangkat lunak aplikasi perbankan. Tahap-tahap pengembangan yang dilakukan dalam model ini antara lain, tahap pertama adalah inception, di mana tim pengembangan akan mempelajari kebutuhan pelanggan dan merencanakan pengembangan sistem perbankan. Pada tahap ini, use case seperti pengambilan uang tunai, transfer uang, dan cek saldo akan ditentukan. Yang kedua, pada tahap elaboration, tim pengembangan akan memperdalam dan mengembangkan use case yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh, tim pengembangan akan merancang use case yang lebih detail seperti transfer uang melalui internet banking dan mobile banking. Yang ketiga, pada tahap construction, tim pengembangan akan mulai mengembangkan perangkat lunak berdasarkan use case yang telah dirancang. Setiap use case akan dipecah menjadi beberapa iterasi untuk memudahkan pengembangan dan pengujian. Yang terakhir, pada tahap transition, perangkat lunak yang telah dikembangkan akan diuji secara menyeluruh dan diluncurkan ke pasar. Tahap ini juga melibatkan pemeliharaan dan penambahan fitur baru pada perangkat lunak yang telah diluncurkan. Dengan menggunakan model rasional Unified Process, pengembangan perangkat lunak aplikasi perbankan dapat dilakukan dengan terencana, udah mulai kan nih? Ya. Baca Mulai lagi. ya enggak? Sudah. Lanjut. Dengan menggunakan model rasional Unified Process, pengembangan perangkat lunak aplikasi perbankan dapat dilakukan dengan terencana, terstruktur, dan menyeluruh. Dalam model ini, tahap pengembangan perangkat lunak dilakukan secara berurutan dengan fokus pada perencanaan, pengujian, dan evaluasi yang menyeluruh, sehingga pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya metode pengumpulan berdasarkan tugas proyek. Pada tugas proyek ini, kami menggunakan model waterfall yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, yang terdiri dari analisis kebutuhan sistem, penyusunan dokumen spesifikasi kebutuhan sistem, penentuan lingkup sistem, penentuan teknologi yang akan digunakan, kemudian penentuan anggaran dan waktu pengembangan. Yang kedua, tahap analisis,
yang dibagi menjadi pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, kemudian analisis kebutuhan pengguna, analisis sistem yang sedang berjalan jika ada, identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Kemudian penyusunan use case diagram dan use case description. Penyusunan activity diagram untuk proses bisnis terkait. Kemudian ada tahap desain. Tahap desain sendiri terbagi menjadi penyusunan desain sistem secara detail, penyusunan desain database, penyusunan desain antarmuka aplikasi, penyusunan desain kelas-kelas yang akan dibuat, penyusunan desain algoritma dan struktur data yang dibutuhkan, dan yang terakhir penyusunan desain modul-modul aplikasi. Kemudian tahap implementasi yang terbagi ada 5. Yang pertama pembuatan program aplikasi, kemudian pembuatan database, integrasi antar program dan database, pengujian dan dubbing aplikasi, pengujian integrasi antar program dan database. Yang terakhir yaitu tahap pengujian. Tahap pengujian tersendiri yaitu untuk melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap seluruh fitur aplikasi, kemudian melakukan pengujian terhadap keamanan aplikasi, melakukan pengujian performa aplikasi, yang terakhir melakukan pengujian terhadap kemudahan penggunaan aplikasi. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, yaitu metode pengembangan model waterfall cocok digunakan dalam pembuatan aplikasi e-learning privat online course. Hal ini dikarenakan tahapan-tahapan dalam model waterfall sangat terstruktur dan jelas, dimulai dari analisis kebutuhan hingga tahap maintenance. Pembuatan aplikasi e-learning privat online course membutuhkan analisis yang teliti terhadap kebutuhan pengguna, serta terdapat batasan-batasan aplikasi yang harus diperhatikan dalam pembuatan aplikasi ini. Dalam model waterfall, tahap analisis kebutuhan merupakan tahap awal dan sangat penting sebelum melanjutkan tahap-tahap selanjutnya seperti desain, implementasi, dan testing. Baik, sekian presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dah, selesai.